Mazmur pasal 5 ayat 12 sampai 13. Jadi hanya 2 ayat saja. Sudah temukan? Mazmur pasal 5 ayat 12 sampai 13. Dan saya akan membacakan ayat yang genap, jemaat Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria dan orang-orang yang mengasihi namamu. Bagi orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ya. Firman Tuhan ini sangat menguatkan buat kita semua. Ya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti kita mengandalkan orang tua ya. Contohnya di masa kecil kita ya, masa kecil kita mungkin kita di saat kita bermain dengan anak-anak atau teman-teman kita ya. Nah, nanti teman itu ada yang memusuhi kita dan kita bilang nanti saya lapor sama orang tua kita, bilang gitu ya. Nanti saya lapor sama orang tua supaya bapakku datang pukul kamu, bilang gitu. Itu sangat mengandalkan kepada orang tua kita pada masa itu ya. Pasti kita semua itu merasa mengandalkan orang tua. Amin. Oke, kita setuju semua kalau kita mengandalkan orang tua. Amin. Nah, firman Tuhan ini sangat mengingatkan buat kita, sangat menguatkan buat kita semua. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Ya. Firman Tuhan ini saya memberikan perikop atau tema buat kita semua, tetap berlindung pada Tuhan. Tetap berlindung pada Tuhan ya. Apa yang dimaksud dengan berlindung? Tentu kita tahu bahwa berlindung itu menempatkan diri ya. Tentu kita tahu berlindung atau menempatkan diri atau bersembunyi begitu ya. Bersembunyi supaya itu tidak kelihatan begitu ya. Mungkin kita pernah itu ya bersembunyi, atau kita di masa-masa kecil itu kita ajak kawan-kawan untuk bersembunyi di mana-mana seperti itu ya. Pasti kita seperti itu untuk bersembunyi. Nah, di dalam firman Tuhan ini mengajarkan buat kita semua ya untuk menempatkan diri atau bersembunyi ya, yang artinya menempatkan diri atau bersembunyi supaya tidak kelihatan ya, dan aman terus menerus begitu ya ketika kita berlindung di dalam Tuhan. Amin. Nah, tentu kita aman di dalam Tuhan ketika kita bersembunyi, ketika kita berlindung di dalam Tuhan ya. Mungkin kita merasa takut pada 2019 ya. Mungkin kita takut pada kita sering dengar COVID gitu ya. Kita takut banget begitu teman-teman. Takut. Kenapa? Kita takut karena kita dengar isu-isu bukan hoax, tetapi itu fakta ya, itu virus ya, corona begitu ya. Itu kita takut, dan saya merasa takut, dan saya bilang kalau Tuhan memanggil saya, aku berserah saja gitu. Begitu. Nah, poin yang pertama saya memberikan poin buat kita semua, karena Tuhan ya, karena Tuhan menaungi kita ya, karena Tuhan menaungi kita. Kenapa kita berlindung kepada Tuhan? Atau kenapa kita mengandalkan orang tua? Kita tadi kan saya berikan contoh buat kita semua. Kenapa kita selalu mengandalkan orang tua? Karena kita selalu percaya orang tua, gitu kan? Kenapa kita selalu berlindung kepada Tuhan? Karena Tuhan yang memagari kita. Karena Tuhan yang menaungi kita. Ada yang tahu apa itu menaungi? Menaungi seperti ya, contohnya kalau saya menyeberang pas hujan, pasti saya pakai payung. Istilah menaungi Bapak Ibu. Ya, menaungi. Kenapa? Supaya saya nggak basah, begitu kan? Itu namanya menaungi. Kenapa saya berlindung pada Tuhan? Karena Tuhan menaungi. Ketika kita berlindung dan ketika kita
Ketika Tuhan menaungi kita, tentu kita bersuka cita, tentu kita bersorak-sorai. Ya, kenapa? Karena Tuhan memagari kita. Amin. Oleh karena itu, mari kita tetap berlindung di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang memagari kita, karena Tuhanlah yang menaungi kita, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang buktinya Tuhan memagari kita. Dari 2019 sampai hari ini kita ada oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya, bukti Tuhan itu sangat baik. Dulu itu saya sangat takut gitu. Saya mikirkan orang tua. Karena saya juga mikirkan saya belum menikah Bapak Ibu gitu. Saya takut gitu. Karena kenapa? Karena ketakutan, karena kekhawatiran kita. Oleh karena kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan memagari kita, ya. Nah, poin yang kedua dan renungan ini tidak lama, Bapak Ibu. Tenang aja. Poin yang kedua, kenapa kita berlindung kepada Tuhan? Karena Tuhan yang memagari kita. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat di poin yang di ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati engkau orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Sekali lagi saya baca ulang. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkaulah memagari dia dengan anugerahmu, ya, seperti perisai. Di sini, ya, saya memberikan poin yang kedua, karena Tuhan memagari kita. Amin. Memagari itu beda-beda tipis. Tadi yang seperti menaungi tadi seperti payung begini. Tapi memagari seperti gini, keliling buat pagar. Ya, itu namanya memagari. Tuhan melindungi kita. Ya, Tuhan menjaga kita, Bapak Ibu. Kita bersyukur banget bahwa Tuhan itu sangat baik. Ya, Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Selama ini saya bersyukur banget. Ya, dan tahun-tahun apa? Udah 1 tahun lebih di sini saya bersyukur banget. Kenapa? Saya tidak sakit yang seperti yang orang lain alami. Dan saya juga khawatir. Kenapa? Kalau saya takut karena misalnya kalau saya sakit nggak ada BPJS. Itu ketakutan. Oleh karena itu mari kita berlindung di dalam Tuhan. Amin. Ya. Begitu. Karena kenapa? Aku takut, aku khawatir karena hari-hari yang kemarin. Tetapi Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita semua. Amin. Ya. Ya. Tuhan itu memberikan kekuatan, Tuhan itu memberikan kesehatan buat kita semua. Oleh karena itu mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Belajar untuk mengandalkan Tuhan. Belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Mungkin kita merasa persoalan, ya, membuat kita ragu penyertaan Tuhan, membuat kita ragu untuk perlindungan Tuhan, membuat kita ragu, ya, kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi pada malam hari ini mari kita belajar untuk berlindung di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang memagari kita. Kalau Tuhan memagari kita, ya, Tuhan akan memberkati orang-orang yang benar seperti kita, orang percaya. Tuhan itu tidak memberkati orang-orang yang berdosa, tidak memberkati orang-orang yang pemberontak. Kita lihat ya. Kita lihat. Di ayat 11-nya. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tuhan itu tidak memberkati orang yang pemberontak, tetapi Tuhan memberkati orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari kita belajar untuk percaya sepenuhnya. Jangan kita khawatir. Ketika kita ada di dalam lindungan Tuhan, ketika ada di dalam naungan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita semua. Yakin dan sepenuh hati. Amin. Ya. Kami untuk firman Tuhan dengan singkat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu. Engkau mengajari kami untuk berlindung terus menerus di dalam Engkau, Tuhan. Studi sekolah mereka, Tuhan, berkati keluarga mereka, ya Tuhan.
Berkati masa depan yang penuh harapan. Engkau sediakan ya Tuhan. Bapa dalam surga, ini doa dan harapan kami. Mari kita mengarahkan hati kita, pikiran kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin.